Kalau menurut saya ini cuma untuk cari perhatian, dukungan kepada umat Islam yang lain. Makanya dihajarlah gereja itu. Itu kemungkinan ya. Itu untuk cari perhatian. Artinya kalau dia seorang Islam, dia nggak akan melakukan tindakan Enggak, itu ya? kalau benar Islam yang lil alamin nggak mungkin dia lakukan itu. Dia tahu hukumnya adalah Islam yang sesungguhnya bagaimana. Dosa besar itu kita membunuh orang yang enggak menzalimi kita. Yang disebut sebenarnya disebut kisah. Kisah itu gimana? Siapa yang pelaku? Ke situ yang kita balas. Nggak boleh. Masa Rasulullah aja nggak ada kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di acara Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahmi. Acara Ngobras ini kita selalu menghadirkan tokoh atau orang-orang yang mempunyai keistimewaan dalam rangka memperkuat kebangsaan, memperkuat silaturahmi dan memperkuat toleransi di negara kita. Kali ini kita akan menghadirkan seorang mantan kombatan, seorang yang memiliki peran dulu dalam pelatihan terorisme di Jalinjanto, Aceh. Langsung saja saya memperkenalkan beliau. Beliau adalah Munir alias Abu Rimba alias Abu Semak Belukar. Betul? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abu Rimba. Abu Rimba, Anda istilahnya mantan kombatan itu latihan di sana. Kemarin ada kejadian di Makassar, bom bunuh diri. Kemudian pelakunya itu seperti yang di banyak ini kan sepasang laki-laki perempuan. Kalau pendapat Anda tentang tindakan mereka seperti apa? Kalau tindakan saya kalau begitu jelas salah. Ini mau saya bilang masa Rasulullah aja enggak menzalimi yang bukan beragama Islam. Kecuali mereka udah zalimi kita. Siapa yang menzalimi? Orang yang menzalimi kita. Yang kita balas kepada orang itu. Bukan orang yang enggak tahu apa-apa. Ya. Itu jelas salah. Cuma kalau menurut saya ini cuma untuk cari perhatian, dukungan kepada umat Islam yang lain. Makanya dihajarlah gereja itu. Itu kemungkinan ya. Itu untuk cari perhatian. Artinya kalau dia seorang Islam, dia nggak akan melakukan tindakan itu ya? Kalau benar Islam yang lil alamin nggak mungkin dia lakukan itu. Dia tahu hukumnya adalah Islam yang sesungguhnya bagaimana. Dosa besar itu kita membunuh orang yang enggak menzalimi kita. Yang disebut sebenarnya disebut kisah. Kisah itu gimana? Siapa yang pelaku? Ke situ yang kita balas. Nggak boleh. Masa Rasulullah aja nggak ada kayak gitu. Masa orang yang udah duduk santai ini, walaupun kita beda agama, kita manjar mereka. Itu jelas salah. Salah itu. Dalam agama salah. Nggak dibenarkan, Mang. Memang kalau orang itu udah mengganggu kita, udah menzalimi, itu baru kita balas kepada orang itu. Itu jelas salah itu. Sekarang Anda sudah istilahnya sudah kembali ke pemahaman yang benar, sudah sadarlah apa yang telah dilakukan. Mungkin harapannya kan faktanya sekarang kan masih banyak saudara kita yang pemahamannya salah, terbukti kemarin banyak ditangkap kejadian kemarin. Mungkin apa yang bisa Anda katakan? Ya, yang bisa saya katakan baik yang utama kepada orang-orang yang belum masuk pemahaman seperti yang pernah masuk ke dalam pemahaman saya, dimasukkan dalam pemahaman saya. Kalau ada orang mengajak untuk ikut jaringan mereka, adapun jaringan teroris, lebih bagus jangan langsung masuk, tanyalah kepada orang-orang yang sudah pernah terlibat. Mereka yang sudah pernah terlibat lebih tahu pemahaman bagaimana. Kalau orang baru langsung masuk kepada orang yang mengajak itu, dia belum tahu pemahaman karena belum dikasih tahu musuh kita ini itu belum. Cuma mereka yang diarah kepada kita, musuh kita Israel. Nah, di situ musuh kita di Palestina.
Yang pertama yang dimasukkan kepada kita. Setelah kita udah terlibat, baru dikasih tahu ini musuh kita. Kita nggak mungkin lagi balik kita, karena kita dengan misi ke Palestina aja kita menggunakan senjata udah salah sama negara. Ya intinya kan negara tetap mengejar kita karena kita pakai senjata walaupun tujuan ke Palestina, melanggar negara ya kan itu. Nah, jadi begitu udah kita melanggar negara karena mau membawa senjata tujuan ke Palestina, disitulah dimanfaatkan kita untuk ditanam kebencian, permusuhan kepada negara. Itu intinya. Makanya saya harap kepada orang-orang yang belum terlibat jangan kami, jangan sembarangan ikut. Apabila perlu datang 1-2 orang mengajak itu, tanya kepada orang yang udah pernah terlibat. Itu intinya yang pertama. Yang kedua, ya tolong kawan-kawan, baik kawan-kawan saya yang udah pemahaman nggak radikal lagi, sama-sama menjaga, mengantisipasi orang yang baik masuk kepada jaringan teroris ini. Itu Pak harapannya saya. Artinya kalau mau belajar agama yang benar ya ke guru yang benar gitu ya. Belajar agama jangan satu guru. Kalau satu guru ya apa jadinya? Contoh, maaf saya bilang, saya berani kasih tahu terus. Saya karena pernah debat waktu di Polda Metro Jaya debat seperti Ustaz Aman Abdurrahman. Saya pernah debat. Masa pemahaman aja ya, apa ini yang simple aja kasih saya, yang gampang. Merokok haram, musik haram, makan daging ayam haram. Kenapa? Harus selidiki benar-benar siapa yang sembelih. Kapan kita selidiki orang yang benar-benar sembelih? Kecuali kita udah tahu daging, baru ini daging babi, ya kita rasa udah nggak usah makan. Sampai itu aku pernah debat waktu di Polda Metro Jaya. Aman Abdurrahman Langsung. Sampai aku udah orang yang lain nggak suka sama saya. Sampai saya bilang, saya tiap-tiap daging dibawa ke sini kusikat semua bilang. Di situ pertama saya udah ada kebencian pemahaman sama mereka. Jujur saya bilang, masih tertanam. Setelah itu disuruh ceklah siapa yang potong sembelih ini. Akhirnya setelah dicek udah Pak Haji. Baru makan semua. Yang pertama kenapa juga yang marah sama orang? Kan kita nggak tahu. Kecuali udah tahu, ragu, nggak usah makan. Jangan diharamkan. Jangan gampang mengharamkan. Dikit-dikit haram. Bid'ah. Apa itu yang kita ngomong? Intinya itu ciri mereka ya? Ya, ciri-ciri. Haram. Jangan itu haram. Kan itu dikit-dikit kayak gitu. Kenapa enggak? Pelajari. Lihat faktanya. Itu intinya, makanya saya nggak tertarik dengan pemahaman. Saya jujur, enggak. Ini pemahaman yang ditanamkan kepada kami dulu, pada saya. Kita melawan musuh, kita pengen mati di tangan musuh. Kalau mati di tangan musuh, katanya syahid. Itu yang dulu. Sekarang, bom Makassar. Kita nggak ada musuh, pasang bom di badan, mati. Apakah itu syahid? Hanya orang-orang bodoh yang bilang syahid, karena kita nggak ada perlawanan. Itu intinya. Terima kasih.